Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Al-Khusu'u fi Sholat diartikan bahwa khusu' itu adalah rendah hati. Ada di dalam ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dari ayat itu para sahabat mengartikan khusu' dengan makna yang sangat, ya Allah, indah sekali. Kalau menurut Ibnu Abbas, khusu' itu rendah hati, mukhbituna azillah, rendah hati. Kemudian takut, mukhbituna azillah, menurut Ibnu Abbas adalah rendah hati. Wa qala Hasan wa Qatadah khaifuna, khusu' itu takut. Wa qala Maqatil berkata mutawadiuna, tawadu, tolong rendah hati, semoga maknyes, majleb. Wa qala Mujahid huwa ghaddul basari wa khafdus saut, menundukkan pandangan dan merendahkan suara. Kalau kita sudah praktek khusyuk, pasti mengiyakan pengertian ini. Saya tanya, pengertian dibuat itu sebelum praktek apa sesudah praktek? Sesudah. Ya. Peta, dena dibuat itu sesudah apa sebelum? Sesudah. Kalau sebelum namanya peta buta. Ini kira-kira yang disebut pengertian, iku kan wis ngerti. Sing maca durung, wah repot. Ya Allah, semoga paham ini. Kalau yang memberi pengertian itu ngerti dan yang membaca itu ngerti, sodakta. Ya. Kalau sudah ya, ingin berdebat, enggak. Yang berdebat berarti tidak, iya. Susah musuh enggak ngerti itu. Enak bersama dengan orang yang ngerti itu. Tidak banyak keterangan, nggih, pun ngerti. Ngerti. Khusyuk itu ngerti. Kenapa? Ngalami praktek. Ma'a. Apa ma'a tadi? Bersama. Ma'a walladzina ma'ahu. Semakin kita rendah hati, maka nanti akan bersama dengan sahabat-sahabat ini. Amin. Dan rendah hati terkadang hilang menjadi tinggi hati. Ibu-ibu, kalau tanggal tua dan tanggal muda itu suasana hatinya beda enggak? Oh beda. Beda itu. Dompet ada uang dan tidak ada uang, itu melaku nih seje Bu Anis. Lirian itu seje kan. Kalau nggak punya uang itu tunduk, ono duit loh, ketok. Ya Allah, ya Allah. Dan iblis itu selalu mengajak apa? Tinggi hati. Aba wastakbaro, tinggi hati. Dan di dalam syariat kalau berdiri disuruh untuk melihat tempat sujud. Melihat ke bawah, setinggi-tingginya kita itu adalah rendah. Dan zat yang maha tinggi adalah subhana rabbiyal a'la. Sedangkan iblis merasa tinggi hati. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Jadi rukuk dan sujud itu menghilangkan ketinggian hati. Hari ini kita bisa membersihkan tinggi hati, nanti tinggi hati lagi. Harus dibersihkan, ya Allah, astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Ketika kita mampu rendah hati, yabtaghuna fadla minallahi waridwana. Jadi ketika rukuk dan sujud itu ada yang dicari, karunia dan ridha Allah. Karunia dan ridha Allah. Yang dulu Mas Udin sebagai saksi, rukuk dan sujud itu ibaratnya seperti orang yang sungkem. Sungkem di hadapan orang tua ketika Idul Fitri. Jenengan tahu Pak Karno? Panjenengan tahu Pak SBY? Pak Habibie? Nah, beliau ini presiden. Derajatnya paling tinggi se-Indonesia, senegara. Tapi tidak ada artinya di hadapan. Coba misalnya dia bawa pangkat di hadapan ini, termasuk anak yang sombong. Paham? Pangkatnya setinggi apapun kalau di hadapan orang tua. Hamba pangkatnya setinggi apapun kalau di hadapan Sang Pencipta, nggak ada apa-apanya. Semoga paham. Ruku, sujud. Ini sungkem, minta ridho nggak? Minta ridho? Masuk kepada hadis ridhollah fi ridhol waliden. Ini bukan hadis sembarangan itu. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Allah marah ketika orang tua marah. Allah ridho ketika orang tua ridho. Jadi jangan dikira sholat itu tidak ada kaitannya dengan orang tua. Anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Coba kondisi seperti ini ngomongnya sambil bentak. Punya adab enggak? Lihat ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Bentak itu. Subhanallahil azim. Subhanallah. Ya Allah. Kondisi seperti ini kan berbisik. Getaran jiwa yang bicara. Betul enggak? Ngerungokno batene ibu. Bu, nyuwun ngapunten nggih, Bu. DP ngemis, delosor, iya. Awas, terkadang ibu itu hanya basa-basi, mungkin sininya masih ganjel. Itu yang kita minta, masih ada yang ganjel. Kira-kira ketika orang tua masih ada yang ganjel, kita sebagai anak terasa enggak? Terasa. Sebentar. Saya sering bertanya, jane Gusti Allah kita di dalam sholat itu jane urip apa enggak sih? Jane urip enggak ya? Kita ini kan menghadap kepada Allahu la ilaha illahuwal hayyul, menghadap kepada urip. Kalau begini ini wong tua kita urip enggak? Hidup enggak ini? Hidup. Punya perasaan? Ada marahnya? Ya, ada sayangnya. Jadi Gusti Allah itu ono sayangi enggak? Ar-Rahmanir Rahim. Ada marahnya enggak? Maghdubi. Banyak orang sholat yang tidak takut dimarahi. Maaf. Banyak orang sholat Allah itu rupa patung. Andai kata Allahnya itu hidup, enggak akan tega deh. Rukuk yang terlalu cepat, sujud yang terlalu cepat, gerakan terlalu cepat, kemudian bacaannya itu terlalu cepat. Wong ini aja ketika ngomong penuh perasaan enggak ini? Penuh hati-hati, adabnya diatur. Iya itu. Jadi banyak orang sholat itu tidak punya adab. Dan jangan menyalahkan siapa-siapa. Itu aku. Aku kepada Allah itu masih seperti itu. Hafal ayat kursi, hafal, tapi melanggar. Apa isinya ayat kursi? Allah itu hidup. Kalau Allah hidup itu perlakukan Allah itu hidup. Coba, keadaan seperti ini orang tua kita mendengar. Orang tua kita melihat. Apalagi Allah.
Alladzi yaraka khina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Jadi Allah itu diperlakukan sumum bukmun. Allah itu tuli. Jadi dikira Allah itu tidak mendengar dan tidak menilai bacaan doa atau bacaan Al-Quran kita. Berarti Allahnya masih tuli, Allahnya tuh masih tuli. Ya Allah, Allahnya masih tuli, Allahnya itu masih buta, Allahnya itu masih punya perasaan. Ya Allah, tolong dilihat, ternyata orang hati keras itu seperti ini. Pak Fauzi, dia nggak ngerti, disuruh ngerukuk itu ngapain, nggak ngerti dia. Dia nggak ngerti, disuruh sujud itu ngapain. Makanya ada istilah sujud adalah berbisik di bumi, mendengar di langit. Paham itu? Nggak paham. Berbisik di bumi, terdengar di langit. Ada yang mengistilahkan terdengar di aras. Sujud seperti itu. Kallala tuti'u wasjud waqtarib. Betul Pak Iwan, ini bedanya orang yang sudah ngerti sama orang yang tidak ngerti itu. Jangan sampai rukuk dan sujud kita itu nggak ngerti apa-apa. Sekian tahun rukuk dan sujud nggak ngerti apa-apa, masa qanaah. Jangan. Kalau kita ingin bersanding, harus diupdate rukuk dan sujud kita. Apa? Berbisik. Jenengan itu seperti apa sih? Dibisiki kemudian berok-berok itu. Dia apa no? Aku gak budek. Aku gak kopo, aku gak tuli. Ya Allah. Bacaan doa sholat kita bukan seperti membaca Quran, tapi seperti nelpon. Seperti apa? Seperti nelpon. Apa Mas Wandi? Ngobrol. Kalau ngobrol itu gantian. Panjenengan itu kalau nelpon, yakin nggak kalau yang ditelepon itu tidak tuli? Yakin ya? Kalau yakin yang ditelepon itu tidak tuli, berarti bicaranya itu gimana? Volumenya dijaga dan gantian. Betul nggak? Ya Allah, panjenengan pernah nggak telepon-teleponan kemudian sinyalnya itu nggak bagus, kemudian suaranya tabrakan? Hah? Itu nggak tahu itu sinyalnya nggak bagus apa HP-nya nggak bagus. Aku wedi hatiku gak apik ngono loh. Suara tabrakan aja nggak paham kok. Sinyal putus nyambung nggak paham itu. Makanya disebut pengertian khusyuk supaya ngerti. Gimana ngerti wong sinyalnya? Sholat itu adalah silatun, kesambungan. Kalau sinyalnya nyambung maka ngerti. Makanya banyak orang sholat yang tidak ngerti. Ya Allah. Karena banyak orang sholat yang tidak ngerti, ada istilah, ayo nyolati wong sing sholat. Mari kita mensyahadatkan orang yang syahadat. Syahadat tapi nggak ngerti syahadat. Sholat tapi tidak ngerti. Sholat itu intinya kan harus ngerti yang disolati. Rukuk sujud iku nang sopo. Bacaan doa, bacaan Al-Quran itu ngobrol kepada siapa? Itu ngerti namanya itu. Enak. Mungkin Allah itu bahagia Bu Tuti, Bu Edi. Bahagia kepada hamba yang sholatnya kemudian ngerti. Ustadz aja kadang kesel kok ngajarin ini gak ngerti itu. Kesel itu. Ya Allah. Jadi seakan-akan ya Allah, kata Allah, hambaku itu kok gak ngerti-ngerti ya. Sholat sekian tahun kok gak ngerti itu. Berbisik dengan Allah, wa khasya'atil aswatu lirrahmani
fala tasma'u illa hamsa. Dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu tidak terdengar kecuali bisikan. Pelan-pelan. Beda enggak teriakan sama bisikan? Kalau teriakan masih jauh, kalau bisikan dekat. Betul ya? Nah, bacaan doa sholat itu teriakan apa bisikan? Belas gak ngerti. Iya kan? Kalau berbisik berarti kan telinganya ada di telinga ini, berbisik itu. Kepada Allah itu harus berbisik. Dan berbisik itu ada di sini. Dan orang berbisik itu penuh perasaan. Dan kekasih dengan kekasih itu cenderung perkataannya itu berbisik. Kecuali kamu orang muring loh ya. Betul enggak itu? Dan getarannya ada enggak di balik kata demi kata itu? Ada enggak kira-kira itu? Kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah bahwa bacaan doa kita, bacaan Al-Quran kita itu naik derajatnya itu berbisik. Tandanya Allahnya mulai dekat. Kalau tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat, itu sudah tidak ada suara tapi betul enggak? Awalnya kan ya Allah. Nanti kalau tambah dekat, ya Allah. Tambah dekat, tambah dekat. Pernah ya maksudnya? Didekati, mendekati dan didekati. Mendekati dan didekati. Taqarrub itu artinya apa sih? Mendekati. Kita berusaha mendekati Allah dan semoga Allah itu mau mendekati. Fazkuruni adkurkum, mendekati dan didekati, mencintai dan dicintai. Gak enak loh cinta bertepuk sebelah tangan itu. Capek memanggil tidak ada jawaban itu. Ud'uni astajib lakum. Ya Allah, kita baru takbir itu Allahu Akbar. Mulai membaca doa iftitah, berbisik, membaca, memaknai sambil merasakan respon Allah. Ini Pak Iwan, loh, dia sudah dapat 2 rakaat salam. Cepet banget. Ya Allah. Artinya apa, Pak Gofur? Oh iya ya, sama bacaan Mas Wandi, tapi beda muatan. Semoga paham. Serupa tapi tidak sama. Lihat ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama bacaannya, tapi beda muatan. Yang dilihat Allah itu muatannya itu loh. Muatan itu. Jenengan tahu emas gak? Emas itu kan ringan dan kecil. Batu koral itu adalah berat. Apa yang dilihat itu? Muatan. Jadi jangan terjebak dengan banyak. Banyak tapi pasir. Panjenengan itu kalau beli pasir ukurannya apa? Truk. Kalau beli emas ukurannya gram. Silakan jenengan ke toko emas. Mau beli apa Pak? Emas. Berapa? 1 truk. Akhirnya yang jaga toko kok gak potongan. Ya Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semoga surat Al-Fatih ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 29 dan ayat-ayat yang kita tampilkan ini sebagai peta rohani kita untuk berjumpa dengan Rasulullah, kekasih-kekasih Allah, para wali, dan semoga hati kita selalu dijaga. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.